Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Anastasia Simbolan. Hari ini, di video ini kita akan membahas tentang pengantar pendidikan mata kuliah. Saya akan menjelaskan kenapa kita penting mempelajari pendidikan Pancasila bagi seorang mahasiswa. Di sini pokok pembahasannya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu pengertian mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang kedua, dinamika dan tanggapan pendidikan Pancasila. Yang ketiga, ada pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang keempat yaitu landasan dan dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang kelima yaitu visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Oke, yang pertama, pengertian mata kuliah Pancasila. Apa sih mata kuliah Pancasila itu? Mata kuliah Pancasila itu merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning untuk mengembangkan knowledge, attitude, dan skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing, dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun atau guiding principle sehingga menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Menurut Nurwadani dan kawan-kawan 2016. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila telah mengalami berbagai dinamika sejak kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, pendidikan ini difokuskan untuk meneguhkan nasionalisme dan semangat anti-imperialisme. Selama Orde Baru, pendidikan Pancasila dijadikan alat legitimasi kekuasaan dan saran indoktrinasi politik melalui program penataran, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila atau P4. Nah, memasuki era reformasi, pendidikan Pancasila ini mengalami krisis identitas akibat maraknya pluralisme ideologi dan nilai-nilai baru yang berkembang di masyarakat. Dan saat ini, pendidikan Pancasila dihadapkan dengan berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Apa sih tantangan internalnya? Tantangan internalnya itu meliputi ketersediaan sumber daya dan spesialisme program studi yang menyebabkan kurangnya minat mahasiswa terhadap mata kuliah ini. Dan sementara itu, untuk tantangan eksternalnya itu adalah krisis keteladanan dari para elit politik, maraknya gaya hidup hedonistik yang kita tahu itu bukan budaya kita di masyarakat, dan juga serta pengaruh ideologi lain seperti liberalisme, radikalisme, dan separatisme yang dapat mengancam eksistensi Pancasila sebagai dasar negara. Pembahasan berikutnya yaitu pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Kenapa sih kita penting mempelajari Pancasila ini sebagai mahasiswa? Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan kita sebagai calon pemegang tahta estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang di masa depan. Selain itu, agar calon kepemimpinan bangsa di masa depan tidak mudah terpengaruh oleh pemahaman asing, dapat mendorong untuk tidak dijalankannya nilai-nilai Pancasila. Pentingnya Pancasila di perguruan tinggi juga adalah sebagai penanggung jawab atau tanggung jawab agar di masa depan dapat memperkerjakan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi kekuatan dan inti pembangunan bangsa kita di setiap lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur, politik, lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Pembahasan berikutnya yaitu landasan dan dasar-dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertamanya itu dasar historis. Pendidikan Pancasila berakar pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pancasila lahir dari proses panjang perumusan nilai-nilai dasar yang mencerminkan kepribadian bangsa.
Sejak proklamasi 1945, Pancasila menjadi ideologi negara dan pendidikan Pancasila dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam sistem pendidikan Indonesia. Yang kedua yaitu dasar filosofis. Pancasila merupakan dasar filosofis negara yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memiliki makna filosofis yang mencerminkan pandangan hidup bangsa Indonesia, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk membentuk kewarganegaraan berdasarkan nilai-nilai tersebut. Yang berikutnya itu dasar sosial kultural. Pancasila lahir dari keberagaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, sebagai dasar pemikiran pendidikan, Pancasila harus mampu mencerminkan dan menjaga keseimbangan nilai-nilai budaya ini, nilai-nilai budaya lokal, serta menciptakan harmoni dalam masyarakat yang heterogen. Pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk menanamkan rasa toleransi dan kebersamaan dalam keberagaman. Yang terakhir yaitu dasar yuridis. Pendidikan Pancasila memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa pendidikan harus berlandaskan pada Pancasila dan bertujuan mencerminkan kehidupan berbangsa. Nah, selain itu, berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga berdasarkan Pancasila dan menegaskan bahwa pendidikan Pancasila wajib bagi seluruh jenjang pendidikan. Nah, pokok pembahasan terakhir yaitu visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu visi. Visi pendidikan Pancasila adalah membentuk warga negara yang berkarakter, berjiwa nasionalis tinggi, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misi pendidikan Pancasila juga yaitu penanaman pemahaman mendalam tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, pengembangan sikap kritis terhadap isu-isu kebangsaan, serta pembentukan karakter berbasis moral dan etika Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya persatuan dalam masyarakat yang majemuk, serta menyiapkan mahasiswa menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Adapun juga yang terakhir tujuan pendidikan Pancasila, yaitu menciptakan individu yang memahami dan menerapkan Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan ini bertujuan memperkuat nasionalisme dan patriotisme, mencegah paham yang bertentangan dengan Pancasila seperti radikalisme, serta membentuk kepribadian berbudi luhur yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia. Oke, itu dia pembahasan kita pada bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya harap video ini dapat mengajari kita betapa penting kita mempelajari pendidikan Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih.